Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surat-surat pendek dalam juz amma, dan kita masih membahas surah Wadduha. Dan kemarin kita berhenti di firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal yatima fala takhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang memuliakan anak yatim dalam Islam adalah pembahasan yang sering dibahas, tetapi hanya sekedar mengingatkan, kita akan menyebutkan beberapa fadilah, keutamaan mengkafil anak yatim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul? Karena ini kan khitabnya kepada Rasul. Adapun dengan anak yatim, wahai Muhammad, janganlah engkau membentaknya. Karena ayat sebelumnya Allah mengatakan wa wajadaka yatiman fa'awa, dan Allah dapati engkau, wahai Muhammad, dalam kondisi yatim, maka Allah yang memelihara dirimu. Maka sebagai bentuk syukur nikmat namanya, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memelihara Rasul dari keyatiman, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul, fa ammal yatima fala takhar. Adapun terhadap anak yatim jangan engkau bentak. Sekalipun ayat ini khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kaidah Al-Qur'an al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sebuah pelajaran dalam Al-Quran itu bukan khususnya sebab, bukan, tetapi mutlaknya kalimat, umumnya kalimat Al-Quran itu yang kita ambil pelajaran. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW ketika mengucapkan dengan kalimatnya, dengan lisannya, bahwa saya dan para pengkafil anak yatim seperti ini di sorga, kemudian mengisyaratkan jari tengah dan telunjuknya, saking dekatnya, Nabi SAW mempraktikkan ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha ditinggal menikah dengan, atau ditinggal meninggal oleh suaminya Abu Salamah, dan kedua sahabat ini, baik suami atau istri itu, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Mereka hijrah 2 kali ke Habasyah dan ke kota Madinah. Jadi perjuangan dalam Islam keluarga Abu Salamah ini luar biasa. Nah, setelah kemudian Abu Salamah meninggal dalam jihad disebabkan sakit karena luka jihadnya, kemudian meninggal syahid, maka Nabi SAW kemudian datang kepada Ummu Salamah, hendak melamar Ummu Salamah. Tapi ketika itu Ummu Salamah menolak lamaran Nabi SAW. Alasannya 3. 1, karena dia wanita pecemburu, sementara istrinya Rasul banyak. Yang kedua, anaknya masih kecil-kecil, dia membawa anak-anak yatim. Kemudian yang ketiga, usianya sudah tua, makanya dia menolak pinangan Nabi SAW. Tapi Nabi SAW kemudian meyakinkan dan mengatakan, adapun anak-anakmu adalah anak-anakku.
Dari sini menunjukkan bahwa kalau seseorang menikah dengan janda yang memiliki anak, berarti juga harus menyayangi anak-anaknya. Jangan pula mau ibunya, anaknya pula ditelantarkannya. Kemudian yang kedua, adapun sifat pencemburumu, aku akan berdoa kepada Allah semoga dihilangkan. Dan betul-betul akhirnya Rasul berdoa kepada Allah, hilanglah sifat pencemburunya. Makanya dari seluruh istri Rasul yang paling berakal itu Ummu Salamah. Kalau ada masalah antar istri Rasul, itu yang jadi penengahnya itu Ummu Salamah gitu ya. Kemudian yang ketiga, adapun usiamu yang sudah tua, karena aku juga sudah tua, apa bedanya? Maka dari situ Nabi SAW akhirnya menikah dengan Ummu Salamah dalam rangka kafilul yatim, untuk mengkafil anak yatim, karena anaknya banyak, masih kecil-kecil. Dari sini Nabi SAW mempraktekkan bagaimana kafilul yatim. Taib, ini sudah saya panjang lebar minggu yang lalu. Kita masuk pada ayat wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Apa maksudnya di sini? Wa ammas sa'ila fala tanhar ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatbauha adzan wallahu ghaniyun halim. Jadi ucapan yang baik dan juga maghfirah, ampunan, itu lebih baik dibandingkan sedekah tapi diikuti dengan menyakiti orang yang diberi. Jadi ayat ini semakna dengan wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta, jangan kau bentak. Makanya Nabi SAW kemudian mengatakan raddus sa'il bibadlin yasirin aw raddun jamil. Kata Rasul, kalau memang engkau hendak memberi, berilah dengan cara yang baik walaupun sedikit. Kalau tidak, maka ucapkan kalimat yang baik kepadanya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada ayat ini, beliau mengatakan bahwa al-kalimatu at-tayyibatu sadaqah. Berdasarkan sabda Rasul, kalimat yang baik itu sedekah. Kemudian beliau mengatakan wa inna minal ma'ruf, dan termasuk dari sebuah kebaikan, antalqa akhaka biwajhin talqin, hendaklah melemparkan senyum kepada wajah saudaramu. Artinya di sini, kalau seandainya kita tidak bisa memberi kepada orang yang meminta, minimalnya melempar senyum, gitu maksudnya ya. Kenapa demikian? Supaya orang yang meminta itu memberikan udzur kepada kita. Oh, mungkin memang dia tidak memiliki untuk diberikan kepadaku, dengan wajah yang baik itu, sehingga orang yang meminta itu tidak suudzon. Ya, gitu maksudnya. Jadi kalau memang tidak bisa memberi, maka ucapkan kalimat yang baik atau lemparkan senyum saja. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang menyakiti orang yang memberi. Ma'asyiral muslimat yang muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan, salasatun la yukallimuhumullah, dalam riwayat salasatun la yangdurullahu ilaihim. Jadi ada 3 kelompok yang Allah tidak akan mengajak bicara pada hari kiamat. Dalam riwayat tidak akan melihat. Dan ini sebuah kehinaan, pada hari kiamat tidak diajak bicara Allah, bahkan tidak dilihat ya. Lah salah satunya kata Nabi SAW, wal mannanu bima a'ta. Al mannan bima a'ta. Orang yang menyebut-nyebut pemberian setelah diberikan kepada orang. Jadi kalau ada orang yang meminta kepada kita, minta sedekah atau minta bantuan, kemudian kita berikan, tiba-tiba di belakang kita membicarakan gitu ya pemberiannya, maka ini dikatakan satu di antara 3 manusia yang tidak akan dilihat, bahkan tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akan tapi ada pembahasan di sini, dan ini dibahas dalam kitab Tauhid, tentang bab orang yang meminta kepada kita dan dia bersumpah atas nama Allah. Jadi kalau ada orang meminta datang kepada kita, kemudian bersumpah atas nama Allah, maka kita wajib memberinya, walaupun dia turun dari kendaraan yang mewah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, hadis ini dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kata Nabi SAW, man ista'adzakum billahi fa'idhu, wa man sa'alakum billahi fa'utuhu, wa man da'akum fa'astajibuhu, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa illam tajidu fad'u lahu hatta ta'lamu anna qad kafa'tumuhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan membawa-bawa Allah, maka lindungi dia. Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan membawa-bawa Allah, bersumpah atas nama Allah maksudnya, maka wajib kalian beri. Barang siapa yang mengundang kalian, maka wajib kalian datang dari undangannya. Dan barang siapa yang telah memberikan kebaikan kepada kalian, balaslah kebaikan itu dengan kebaikan yang sama. Kecuali kalau kalian tidak bisa membalas, maka doakan dengan doa yang baik supaya dianggap sudah membalasnya. Nah, di sini ada kata-kata wa man sa'alakum billah, barang siapa yang meminta sesuatu kepada kalian, membawa-bawa Allah di sini. Ya, umpamanya datang kepada antum, demi Allah saya lagi susah, bantu saya. Ya. Demi Allah saya lagi butuh ini, tolong saya. Kalau dia bersumpah membawa-bawa Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membantunya walaupun tidak banyak. Tetap kita harus membantunya walaupun tidak banyak. Kata para ulama, apa hikmahnya? Kenapa wajib kita memberi? Karena kata para ulama, ta'dimullah falaysa su'alu billahi kas-su'al bi ghairihi. Karena dalam rangka mengagungkan Allah, orang meminta dengan menyebut nama Allah, membawa-bawa Allah dalam permintaannya, itu berbeda dengan orang yang meminta tidak menyebut nama Allah. Kenapa di sini? Li'annahu la yus'alu billahi ta'ala illa fi amrin azim. Karena biasanya kalau dia seorang yang beriman, dia tidak mungkin mengucapkan kalimat seperti itu kecuali memang ada perkara yang terdesak. Gitu ya. Biasanya seorang mukmin itu berat kalau harus meminta-minta, apalagi membawa-bawa nama Allah. Berarti kalau seandainya ada orang yang meminta kepada kita, kemudian menyebut-nyebut nama Allah, memang dia lagi butuh gitu maksudnya. Ya. Makanya kenapa kemudian kita harus membantu dia dalam rangka mentauhidkan Allah, bukan karena dia minta, tapi karena membawa-bawa nama Allahnya di situ. Ya. Makanya itulah yang harus kita pahami. Apalagi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian termasuk juga ancaman gitu ya. Kata Nabi SAW, mal'unun man sa'ala biwajhillah wa mal'unun man su'ila biwajhillah thumma mana'a sa'ilahu ma lam yas'alu hujran. Dilaknat orang yang meminta membawa-bawa nama Allah. Jadi dasarnya orang yang meminta kalau sudah bersumpah itu tidak boleh sebenarnya dalam agama. Tapi karena terdesak kan gitu ya, terpaksa dia bawa-bawa Allah di situ. Kemudian dilaknat orang yang diminta. Orang ini diminta. Kemudian apa namanya? Orang yang meminta ini menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak memberinya. Maka ini dilaknat juga. Kalau kita tidak sampai memberi orang yang menyebut-nyebut nama Allah gitu ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap mal'un dilaknat juga. Kecuali kalau yang meminta itu memang digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun membawa-bawa Allah jangan dikasih. Ya, makanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau ketika ditanya, kenapa kameranya? Itu